Iya, mungkin di dalam pikirannya Alicia, Yasmin itu ada rencana untuk balas dendam sama Alicia. Karena gimana pun juga kan, Alicia tuh sering banget ngisengin yang namanya Yasmin. Padahal di dalam buku itu hanya isi catatan aja sama pekerjaan, nggak lebih. Adik kamu tuh ya nggak pernah berubah. Selalu kayak anak kecil, begitu terus. Ya makanya Ma, tolong dong kasih tahu. Kasih tahu ke Alicia supaya jangan diulangin lagi perbuatannya. Bikin malu aja tau gak sih? Rangga, Yasmin ada cerita. Makanya aku tukar buku itu, Kak. Mbak, aku sama sekali nggak pernah nulis kayak gitu, Mbak. Ya nggak mungkin juga kan kamu mau ngaku. Dek, itu namanya fitnah. Kamu nggak bisa nuduh orang sembarangan. Kakak kenapa sih belain Yasmin terus? Belain adenya kayak sekali-sekali. Kakak bisa nggak sih ngertiin aku? Dek, kamu tuh kenapa sih sebenarnya? Cuma buku gitu doang lebay banget sih. Ambil tuh bukunya. Ya, nih buku kamu. Baik, saya ke depan. Pak Rangga, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Sama-sama Yasmin. Dan saya sebagai kakaknya Alicia, jujur saya malu banget dengan sikapnya dia. Saya udah mulai terbiasa sih, Pak. Ya tapi emang buku itu sepenting itu ya? Ini buku biasa aja sih, Pak, sebenarnya. Nih, yang menurut saya penting karena kan saya di sini nyatat pekerjaan, jadwalnya Mbak Lisa, terus habis itu nomor-nomor klien. Kamu nyatet itu semua di buku? Karena udah terbiasa, Pak. Iya, iya sih. Tapi ya kalau boleh saya kasih saran, lebih baik kamu nulisnya semua secara digital. Handphone, komputer, tablet, atau apapun itu. Terus tinggal kamu kasih password, jadi aman deh. Jadi nggak akan takut kalau kehilangan atau apapun. Ya, nanti saya coba deh, Pak. Tapi terima kasih buat idenya. Rangga, Yasmin, ini rahasia sangat besar dan mengerikan. Aku rasa lebih baik kamu tetap bersikap biasa aja. Pura-pura nggak tahu soal ini. Iya, Dok. Kalau dilihat dari sikap orang-orang di rumah, sepertinya nggak ada yang tahu soal ini. Hanya kita berdua. Papa, Mas Rangga, dan Alisa. Sepertinya mereka memang sama sekali nggak tahu. Yasmin, Bu Ajeng. Ya udah kalau gitu Bu Ajeng, Pak Rangga saya permisi dulu ya. Saya mau balik kerja lagi. iya, Misi Bu. iya. Misi Pak. Ya. Rangga, Kenapa, Ma? Mama perhatikan, kok kamu sekarang lagi serang banget deket sama Yasmin? Ya kebetulan tadi lagi ada kerjaan aja sih. Terus sama tadi aku juga ngebantuin Yasmin. Soalnya tadi Alicia sempat ngisengin dia lagi, Ma. Kenapa? Ya, dia ngambil buku catatannya Yasmin. Ngapain ngambil bukunya Yasmin? Iya, mungkin di dalam pikirannya Alicia, Yasmin itu ada rencana untuk balas dendam sama Alicia. Karena gimana pun juga kan, Alicia tuh sering banget ngisengin yang namanya Yasmin. Padahal di dalam buku itu hanya isi catatan aja sama pekerjaan, nggak lebih. Adik kamu tuh ya nggak pernah berubah. Selalu kayak anak kecil, begitu terus. Ya makanya Ma, tolong dong kasih tahu. Kasih tahu ke Alicia supaya jangan diulangin lagi perbuatannya. Bikin malu aja tau gak sih? Rangga, Yasmin ada cerita apa lagi ke kamu? Enggak cerita apa-apa kok, Ma. Kenapa? Berarti Yasmin nggak ngasih tahu soal aku dan Pras.
Apa mungkin Yasmin beneran percaya sama alasan aku kemarin? Kenapa, Ma? Ya, Mama nanya aja. Halo Ajeng, rencana sudah berhasil dijalanin. Oh gitu, jadi Iwan dijadikan tumbal. Romeo udah gak curiga lagi? Iwan udah dibawa sama polisi. Bagus, bagus, bagus. Ma, Mama ngomong apaan sih? Kok bawa nama Romeo? Ini loh, soal kebakaran rumah sakit. Mama sudah menyelesaikan masalah itu. Sekarang Romeo udah gak curiga lagi sama Pras dan Romeo udah tidak mencurigai kamu lagi. Jadi sekarang beres. Pak, Rom, Papa kok udah nyampe sini aja? Bukannya Papa harusnya check up-nya sore? kalau nunggu sore kelamaan, Rom. Papa udah nggak betah di rumah. Makanya Papa datang sekarang untuk cek kesehatan sekarang. Nggak masalah kan? Ya nggak apa-apa sih, Pak. Yaudah aku temenin ya. Lewat situ, Pak. Semakin kesini, semakin aku tahu kalau keluarga Cakradinata punya banyak masalah. Salah satunya Bu Ajeng yang punya hubungan terlarang dengan Pak Pras. Keluarga Cakradinata nggak begitu harmonis. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Aku main sendiri, Tante. Aku jarang ketemu sama Opa, Tante Alisa, Oma kan pada sibuk. Makanya ya udah aku main sendiri deh. Pak Rangga benci sama dokter gara-gara Pak Baskara pilih kasih. Romeo, tunggu. Hampir aja aku telat. Tolong jawab pertanyaan gua. Kenapa lu bisa sejahat itu dan nuduh gua yang sudah menyebabkan rumah sakit Yudhistira itu kebakaran? Heru pembunuh ayahku. Mungkin ada kaitannya sama keluarga Cakradinata. Heru itu sengaja mengucilkan diri di kampung ini. Setelah dia mengerjakan satu tugas terakhirnya dari bosnya. Kalau boleh tahu tugas terakhirnya apa, Pak? Saya juga nggak tahu tugas apa yang dimaksud sama Heru. Cukup banyak petunjuk yang udah ditemukan. Tapi aku belum tahu siapa sebenarnya dalang dari ini semua. Saya sudah periksa seluruh file kartu keluarga dan akte kelahiran yang diserahkan seluruh karyawan. Tapi sayangnya tidak ada satupun karyawan yang orang tuanya bernama Ratih dan Yoga, Pak. Bapak. Siapa yang dipanggil Bapak? Pasti orang yang punya posisi sangat penting di Cakradinata. Apa betul yang dimaksud Bapak itu Pak Baskara? Emang benar, Pak. Saya yang melakukannya. Seperti yang saya jelasin tadi. Maaf ya Pak, ada yang mau saya tanyakan sama saudara Iwan. Silakan. Pak Iwan, biasanya orang yang melakukan kejahatan gak akan langsung ngaku kayak gini. Dia akan ngelak gimana pun caranya. Tapi kenapa
Pak Iwan bisa mengakui semua kejahatan Bapak secara gamblang seperti ini. Sejak hari itu,